Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi Excel pencatatan rekap perolehan suara metode Santelagu. Langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi Excel pencatatan rekap perolehan suara. Langsung saya masukkan username-nya, password, saya login. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi pencatatan rekap perolehan suara metode Santelagu. Di form profil ini itu ada kolom jumlah kursi ya di sini. Nah, ini. Nah, kolom jumlah kursi ini itu maksimal 50 kursi ya di sini. Nah, ini sangat penting sekali karena untuk menentukan jumlah perolehan kursi yang ada di aplikasi Excel pencatatan rekap perolehan suara metode Santelagu ini. Nah, terus di sini juga ada ambang batas partai ya. Nah, ambang batas partai ini memiliki variabel bebas ya, jadi bisa ditentukan berapa saja. Tapi ketentuan dari KPU itu berlaku 4% kalau nggak salah ya gitu. Maka di sini saya input 4%. Artinya jika nanti di aplikasi ini ada partai yang memperoleh suara ya, yang memperoleh persentase suaranya itu di bawah ambang batas partai, maka dia tidak lolos ke dalam konversi penghitungan metode Santelagu ini ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya ini di sini ada form-form yang bisa diinput sendiri oleh teman-teman ya. Nah, di aplikasi ini ada menu-menunya. Di sini ada menu setting, ada menu partai calon, terus ada menu input koordinator, ada menu input perolehan suara, terus ada menu perolehan kursi dan suara. Lalu di sini ada menu hasil suara per wilayah dan ada menu form isian data pemilih. Nah, penting bagi user ya, yang perlu diperhatikan, jika ingin menggunakan aplikasi ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan setting aplikasi ya. Oke, di sini saya tunjukkan untuk setting aplikasinya itu ada di menu setting. Saya langsung klik saja menu settingnya. Nah, di menu setting ini ada setting nama kabupaten atau kota, terus ada setting nama kecamatan, ada setting nama desa dan kelurahan, dan setting nama TPS ya. Di sini tinggal klik saja. Nah, di sini nanti tinggal di input ya nama kabupatennya ya. Di sini sudah saya berikan contoh, yaitu untuk nama kabupaten atau kotanya itu Kota Tenggo Selatan. Di sini hanya contoh saja ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ingin menginput ya nama kabupaten atau kotanya ya di form yang ini. Tidak perlu ke sini ya. Karena nanti aplikasi ini secara otomatis akan men-create ya nomor dan kode dengan sendirinya. Oke, saya klik back. Di sini ada setting nama kecamatan ya di sini. Nah, di sini sudah saya kasih contoh juga nama kecamatannya. Di sini saya kasih nama Pondok Villa misalnya ya. Ya, karena kan nama kecamatan itu biasanya banyak ya. Kita butuh banyak. Aplikasi ini itu akan memunculkan notifikasi jika ada input nama kecamatan yang sama. Saya contohkan. Misalnya saya pengen input nama kecamatannya sama ya, Pondok Villa. Nah, tunggu sebentar, nanti dia akan muncul notifikasi peringatan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada notifikasi peringatan, data sudah ada pada sel G7, silakan masukkan data lain gitu. Di sini tinggal cancel aja. Nah, maka yang diinput ini akan hilang gitu.
Oke, saya klik back. Di sini ada setting nama desa atau kelurahan. Nah, nanti untuk nama desa dan kelurahan inputnya di sini teman-teman ya. Dan ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya ada input nama desa atau kelurahan yang sama, nah aplikasi ini akan memunculkan notifikasi data ganda. Nah, saya berikan contoh, misalnya saya mau input nama desa atau kelurahannya itu Jurbar. Nah, seperti ini ya, dia muncul notifikasi peringatannya ya. Nah, maka saya cancel saja. Oke. Nah, nanti ketika di input nama desa dan kelurahan, lalu di sini pilih ya nama kecamatannya. Nama kecamatannya apa? Nah, ini tinggal pilih aja dari menu list down ini ya. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari setting nama kecamatan yang tadi. Begitu juga dengan nama kabupaten dan kotanya gitu. Jadi tinggal pilih saja di sini. Oke, di sini saya klik back lagi. Di sini selanjutnya ada setting data TPS. Nah, saya masukkan saja, saya klik saja ya. Nah, ini adalah form input data TPS. Nah, form input data TPS. Di sini tinggal input aja ya nomor TPS-nya. Misalnya saya mau input nomor TPS 3. Misalnya jalan-jalan 15. Lalu di sini RT-nya 003, RW-nya 7. Desa kelurahannya misalnya di sini Pondok Kacang Barat ya. Nah, di sini DPT-nya misalnya 1.500. Non DPT-nya 1.500, 15.000 dah tuh. 1.500 ya. Non DPT-nya misalnya 2. Nah, di sini ketika saya mendapatkan informasi dari saksi, suara sahnya itu 1.500. Jadi ada 2 suara yang tidak sah ya. Oke, setelah saya input ini ya, saya klik back. Nah, ini udah selesai ya. Saya klik back lagi. Lalu saya input partai dan calon ya. Nah, ini adalah menu input partai dan calon. Nah, tinggal dipilih saja kita mau menginput apa, mau menginput partai atau calon. Kalau partai tinggal klik input partai. Nah, di sini sudah saya berikan contoh ya, nama partai. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja nama partai yang sesungguhnya di sini ya. Karena ini contoh aja ini. Ya, jadi input di sini. Oke, saya klik back. Setelah input partai di sini ada input calon. Nah, input calon, nah ini. Ya. Kalau mau input calon itu nanti si calon ini misalnya kandidat namanya siapa? Misalnya di sini ada kandidat 137 ya. 137 itu nomor urutnya nomor urut 1. Nah, partainya dari partai teknologi. Nah, ini sumbernya itu dari input data partai tadi. Ya. Partai teknologi gitu. Ya, saya klik back. Saya klik back lagi. Nah, lalu di sini ada input koordinator ya. Nah, input koordinator. Nah, untuk input koordinator juga sama. Jika ada input nomor KTP yang sama, maka aplikasi ini akan memunculkan notifikasi data ganda. Ya, di sini misalnya ya, saya masukkan KTP, 0000 misalnya 21. Nah, nanti dia akan muncul notifikasi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Data sudah ada pada sel D23. Di mana nih? Oh, ini nomor 23 nih ya, diperhatikan di sini. Sel 23. Nih, KTP 0021 atas nama Zagori. Nah, saya cancel aja. Sudah ada ini datanya. Nah, saya tarik saja. Saya mau input saksi dari data TPS yang tadi saya input ini ya, teman-teman. Nih. TPS 3 Pondok Kacang Barat. Ya, namanya misalnya Brother. Misalnya dia
pernah kawin, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya ini aja saya tarik ya. RT-nya misalnya RT 3, di sini RW 7, desa kelurahannya itu Pondok Kacang Barat ya. Nah, ini sumbernya dari input nama desa dan kelurahan tadi, Pondok Kacang Barat. Terus nomor teleponnya ini misalnya ya. Koordinatornya dia sebagai koordinator TPS atau saksi. Nah, tinggal copy aja di sini. Ya, sebenarnya di sini ada pilihannya teman-teman. Ada koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa atau kelurahan, dan koordinator TPS atau saksi ya. Nah, di sini tinggal masukkan saja. Misalnya TPS berapa yang saya input? TPS 3 Pondok Kacang Barat gitu. Ya, sudah saya input. Nah, sampai di sini selesai ya settingnya. Selesai. Jadi nanti kalau misalkan di perjalanannya ada update data, tinggal dimasukkan saja. Misalkan ada update data koordinator, ya udah tinggal input aja gitu. Lalu setelah itu di sini ada input perolehan suara ya teman-teman. Input perolehan suara. Nah, input perolehan suara saya klik. Nah, di sini teman-teman. Ya. Misalnya saya mau masukkan ini ya. Dari partai apa nih? Dari partai sosial ya, dari partai sosial. Partai sosial nomor urut 15. Basisnya misalnya dia ada di TPS 3 Kelurahan Pondok Kacang Barat. Saya input perolehan suaranya di sini. Misalnya ya, saya dapat informasi dari saksi yang saya tugaskan di TPS 3 Pondok Kacang Barat. Misalnya di sini saya masukkan saja. Untuk TPS-nya saya pilih TPS 3 Pondok Kacang Barat. Yang tadi sudah saya input ya. Nah, nanti dia akan otomatis di sini nama kabupatennya Kota Tenggo Selatan, kecamatannya Pondok Villa, desa atau kelurahannya itu Pondok Kacang Barat, koordinatornya itu adalah brother ya. Nah, misalnya saya mau masukkan si siapa nih? Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya. Ada pilihannya langsung di sini. Ada pilihan apa nih? Nama partai, dan ini biar jelas di sini. Ya, ada pilihannya di sini. Tuh. Ya, kandidat dari partai mana. Jadi kita udah nggak pusing lagi nyari-nyari nama kandidat ya. Nah, di sini nama partainya ada. Ya. Misalnya saya pilih dari partai sosial misalnya. Kandidat 1117 ini ya, dari partai sosial. Nah, ntar perhatikan di sini. Kode partai sudah muncul P15 dan calegnya K15.5 kodenya ya. Jadi udah otomatis di sini. Nah, misalnya dari 1500 nih ya, kan 1500 nih jumlah suara sahnya ya, yang sudah diinput tadi di data TPS. Nah, informasi suara sahnya itu dari mana? Dari laporan saksi ya. Di sini saya pilih misalnya untuk Pondok Kacang Barat itu jumlahnya karena dia basis ya, anggaplah ada 1250. Banyak banget ini. 1000, ada 600 lah. 600. Terus di sini saya masukkan lagi TPS 3 Pondok Kacang Barat. Si partai sosial. Nah, tinggal pilih di sini. Partai sosial. Partai sosial dapat misalnya dapat 700. Gitu ya. Nah,
Nah, muncul lah kan? Udah muncul semua. Nah, udah. Kayak begitu aja inputnya. Nah, kalau sudah input rekap perolehan suara, tinggal cek konversi perolehan suara dengan metode Sante Lagu, ya. Nah, ini dia. Di sini ada menu perolehan kursi dan suara. Saya klik. Hasil Sante Lagu. Di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Tuh ya kan? Bisa diperhatikan sini. Partai Sosial naik dia. Kursi ke-1 diraih oleh Partai Sosial. Kursi kedua diraih oleh Partai Media Excel. Kursi ketiga diraih oleh Partai Manusia. Kursi keempat diraih oleh Partai Merkurius. Kursi kelima diraih oleh Partai Pohon. Kursi keenam diraih oleh Partai Air, ya. Lalu Partai Sosial dia meraih lagi kursi keduanya, yaitu di kursi ke-12 nih. Kursi ke-12 diraih oleh Partai Sosial. Tuh. Ya. Jadi sudah otomatis ya teman-teman. Nah. Otomatis tuh. Nah, kalau mau cetak gimana? Gampang. Ini ya, filter ini blanknya dihilangkan saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tuh, jadi jelas. Nah, ini sebanyak 25 kursi ya. Tuh 25 kursi nih. 25 kursi. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini ada 26 kursi? 26 kursi. Perolehan kursinya ini saya ini dulu. Saya select all. Nah, nih kursi ke-26. Tuh, ada jadi 26 dia naik gitu. Jadi kalau jumlah kursi di depan itu kita kurangin ya nanti akan menyesuaikan nih jumlah kursinya ya di sini. Gitu teman-teman. Ya, saya kembalikan lagi misalnya di sini ada kursinya cuma 25. Ya. Oke, di sini tadi hasil Sante Lagunya udah ya, sudah saya perlihatkan. Nah, sekarang hasil perolehan kursinya di sini. Hasil perolehan kursi. Tuh. Ya kan? Jadi ada berapa partai yang lolos ini? Ada 11 partai. Di sini keterangannya 11 lolos nih, 11 partai lolos. Jumlah kursinya adalah 25 kursi nih. Suara sahnya itu 21.870 misalnya ya. Terus jumlah suara ya yang diperoleh oleh seluruh partai itu adalah 18.000. Persentasenya 82 ya kan? Nih. Tuh. Jadi yang tidak lolos itu nanti jumlah kursinya nihil teman-teman. Nah, di sini Partai Sosial dapat 4 kursi malah nih. Tuh, 4 kursi. Wah, mantap. Partai Media Excel dapat 3 kursi. Jadi sudah membagi jumlah kursi berdasarkan penghitungan metode Sante Lagu ya. Sudah. Jadi otomatis jadinya. Ya. Saya klik back di sini. Nah, di sini ada hasil suara partai dan calon. Nah, ini dia. Nah, Partai Sosial ini itu ada di urutan pertama, teman-teman. Nih, rankingnya ranking 1. Bisa diperhatiin di sini. Ya. Nah, ini dapat 4 kursi. Nah, dapat 4 kursi, kandidat yang mendapat kursi pertama yaitu kandidat 117, kandidat 118, kandidat 120, kandidat 113. Nih, karena peringkatnya ya ini, peringkat caleg ya, calonnya ini. Nah, ini yang memperoleh 4 kursi dari fraksi partai partai sosial ya. Nih. Kalau partai Media Excel ya ini cuma 3 doang karena dia dapatnya cuma 3 kursi nih. Tuh. Kandidat 132, 130, 134. Ya. Jadi udah otomatis teman-teman ya. Nggak hanya sampai di sini, semuanya nih, semua partai dan semua calon itu ada di dalam aplikasi ini gitu. Ya. Jadi sangat simpel ya. Oke, saya klik back. Saya klik back lagi. Nah, di aplikasi ini juga disediakan hasil perolehan suara per wilayah. Nah, di sini bisa dilihat hasil perolehan suara partai dan calon per wilayah.
Di sini ada hasil suara per TPS, hasil suara per desa atau kelurahan, hasil suara per kecamatan, hasil suara per kabupaten atau kota. Saya pilih hasil suara per TPS. Nih. Jadi ini adalah semua TPS teman-teman ya. Nah, ini semua TPS. Semua TPS, dan di sini adalah nomor urut partai ya. Di sini karena nomor urutnya nomor 2, maka yang muncul adalah partai bulan ya, partai bulan nih. Partai bulan. Kandidatnya ini ya. Terus saya mau ngelihat partai Merkurius, saya mau ngeliat partai sosial dulu. Tinggal diubah aja, dinaikin ya di sini. 6 itu partai bumi, 6 itu partai Mars. Partai pohon, partai batu, partai kayu. Nomor 9, kalau nggak salah itu partai sosial itu ada di nomor urut 15. Partai langit. Terus di sini ada partai lembah. Nomor 13. Nomor 13 itu partai bukit. 14 itu partai manusia. 15 itu partai sosial. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi jumlah TPS ya yang memiliki nilai perolehan partai tertinggi, dia akan ada di atas teman-teman. Nih, tuh bisa dilihat. Ya. Pondok Kacang Barat nih di partai sosial tuh. Ya. Jadi sudah otomatis teman-teman. Sedangkan dia di TPS lain ya untuk partainya itu nggak ada. Karena basisnya dia ternyata di Pondok Kacang Barat. Pilihannya nggak ada, tapi caleg-calegnya ada nih. Ini yang warna merah nih ya. Yang warna-warna merah ini itu adalah nilai perolehan suara calon di sini. Yang ini juga sama. Yang merah-merah ini adalah nilai perolehan suara. Gitu. Untuk semua TPS yang ada di Dapil 5 Kota Tenggo Selatan. Misalnya aja ya, ini misalnya gitu. Nah, di sini bisa dilihat nih. Perolehan suara partai dan calon per TPS dari partai sosial. Gitu. Ya, nah di sini kan masih banyak tuh, ya kan masih banyak. Terus saya mau ngeprint nih, kalau mau ngeprint gampang. Di sini tinggal dipilih aja teman-teman. Nah di sini filter aja, blanknya ini dihilangkan nih, blank ini. Nah, tuh kayak gini ya. Itu tinggal dinaikin aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah di sini ada informasi di sini. Tuh, jumlah suara partai sosial 1100, kandidatnya untuk kandidat 113 itu 90, 80 dan seterusnya ya. Dan persentase suaranya yang diperoleh itu adalah sebesar 10%, 10,7% ya. Dan dia dapat 4 kursi gitu. Jadi enak teman-teman nih, udah otomatis kita, udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Ya. Oke, di sini ada hasil suara per desa dan kelurahan. Nah, di sini. Per desa dan kelurahan. Ya. Saya pilih nomor 15 coba. Sana nomor 15. Saya mau ngelihat partai sosial. Partai sosial itu ada di Kelurahan Pondok Kacang Barat yang paling tinggi. Dan yang tertinggi keduanya ada di Kelurahan Matras Timur. Nih, tuh. Koordinatornya untuk di Pondok Kacang Barat namanya Toreh. Dan koordinator untuk di Matras Timur namanya Afar. Gitu, teman-teman. Ya. Ini juga sama ya, kalau misalkan mau ngeprint itu tinggal di filternya aja di sini dipilih, blanknya dihilangkan. Nah kayak gini ya. Tuh. Tapi kalau mau mengembalikan, tinggal pilih gini aja.
Jadi sudah enak ya. Nah, hal ini berlaku juga untuk hasil suara per kecamatan. Ini per kecamatannya nih. Dan hasil suara per kabupaten dan kota. Ya. Jadi cukup simpel aja, tapi sudah bisa mengakomodir penghitungan suara dengan metode Sante Lagu. Nah, bagus ya. Oke, buat teman-teman semua, seperti itu ya aplikasi pencatatan rekap perolehan suara metode Sante Lagu. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memiliki aplikasi ini ataupun ingin menggunakan aplikasi ini, silakan saja hubungi saya melalui nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Silakan bisa telepon saya, bisa WA saya, atau bisa lewat email juga ya. Dan alamat emailnya ada di deskripsi video ini. Ya, silakan. Nah, selama saya sedang tidak mengendarai kendaraan, pasti akan saya balas ya. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.